Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, biasa dipanggil Rasid, NPM 22060552552. Saya mahasiswa teknik mesin angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview lagi apa yang telah Pak Dai kirim melalui WA ke kelas metode numerik 01. Dan saya akan meringkasnya dan menjelaskannya kembali. Di sini ada DAI problem solution. DAI problem solution itu ada metode-metodenya untuk menyelesaikan problem-problem yang ada, suatu problem, suatu permasalahan yang ada. Yang pertama itu adalah intention. Intention itu apa? Intention itu niat. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus mempunyai niat niat yang bagus, niat yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar masalah tersebut terselesaikan. Oke, yang kedua itu ada initial thinking about the problem. Em, itu tuh merupakan kita menguraikan, terus mengetahui propertiesnya, mengetahui pattern atau pola-polanya, lalu bangun asumsi. Kita asumsikan suatu hal yang ada di suatu masalah tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah idealization. Idealization. Itu tuh memberi suatu rumus. Kita membuat suatu rumus, memberi suatu rumus rumus apa sih yang bakal digunain untuk problem ini gitu. Nah, untuk yang keempat itu adalah instruction. Instruction itu memasukkan angka yang tadi ada yang tadi ada rumus itu kita masukin angka sehingga menghasilkan apa yang akan kita cari gitu. Nah, di sini eh, di sini ada suatu suatu problem kayak sebuah tangki yang berisikan air gitu. Nah, di sini itu kita harus niat dulu. Kita harus menyelesaikan ini secara niat, maksudnya secara tidak terpaksa gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah initial thinking. Initial thinking kita uraikan, kita gambarkan permasalahan tadi dalam suatu gambar yang kita analisis gitu. Nah, kita asumsikan apa-apa saja yang diketahui gitu, seperti tingginya, seperti jari-jarinya gitu. Nah, di sini di sini saya asumsikan R1 itu adalah 10, R2 itu adalah 2, dan H itu adalah 18. Nah, di sini bentar, ini saya ada kesalahan dikit. Oke. Nah, di sini pertanyaannya itu kayak waktu yang dibutuhkan air agar sampai tangkinya ini habis gitu. Nah, di sini kita memakai idealization, memakai yang tadi memberi suatu rumus. Nah, di sini ini ada DE per DT sama dengan Q ditambah W, E sama dengan MGH plus setengah MV kuadrat. D kita ingin D MGH plus setengah MV kuadrat eh, sama dengan 0. Eh, Integral kita integralkan MGH plus integral setengah MV kuadrat sama dengan 0. Kita asumsikan H2 sama dengan 0 yang tadi di sini, karena dia di bawah, H2 sama dengan 0. Nah, oke. Di sini H2 sama dengan 0, terus V1 sama dengan 0. Kita asumsikan V1 di sini 0, karena dia diam gitu. Oke, di sini kita integralkan H1, batas atasnya H1, batas bawahnya 0, MGH plus batas atasnya 0, diintegralkan V2 setengah MV kuadrat sama dengan 0. Oke, kita kita uraikan lagi MGH 1 kurang 0 ditambahkan 0 kurang setengah MV2 kuadrat sama dengan 0. MGH 1 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, M-nya kita bisa coret di sini, M-nya bisa dicoret, M-nya kita bisa coret ya. Nah, V2 sama dengan akar 2GH. Oke, V2 yang udah dapat, kita
memakai rumus debit. Q1 sama dengan Q2. A1 V1 sama dengan A2 V2. V1 sama dengan A2 V2 per A1. Terus DH, V1 tadi DH per DT. V1 DH per DT di sini. Oke. DH per DT sama dengan A2 per A1 V2. Nah, di sini kita integralkan DT-nya karena kita kenapa diintegralkan? Karena kita mau mencari waktunya. Gitu. Integral DT sama dengan integral A1 per A2 V2 DH. Oke. Integral DT itu T, ini integral A1 A2 karena itu bisa dikeluarin dari integralnya. A1-nya PR1 kuadrat, A2-nya PR2 kuadrat. Nah, V2 ini kita integralkan integral integral V2 integral 1 per V2. Nah, V2 itu kita udah dapat dia. Ini V2 bisa kita dapat tadi akar 2GH. Kita masukin yang V2 ini ke akar 2GH. Oke. Jadi T sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali 1/2G. Akar 2G ini bisa kita keluarin karena itu tuh karena buka bisa dikeluarin gitu. Dikaliin dikali integral 1/akar H DH. Oke, kita udah dapat suatu rumusan di sini, rumusan waktunya. Eh, Setelah kita mendapatkan suatu rumus, kita memberikan suatu rumus seperti yang tadi dijelaskan oleh dai problem solution, memberi satu rumus, kita memberikan instruction, kita masukin eh, apa yang udah kita asumsikan tadi, kita masukin R1-nya, kita masukin R2-nya, kita masukin H-nya. Di sini T sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali 1/akar 2 dikali 9,81. G-nya kita buat 9,81 dikali integral 1/akar H DH. Oke, R1 kita tadi kita asumsikan R1 sama dengan 10 di sini. R1 sama dengan 10, 10 ya. R2 sama dengan 2 di sini. Dikalikan 1/2 dikali 9,81 itu 19,62 dikalikan integral 1/akar H DH. Di sini 100 bagi 4 itu 25. 100 bagi 4 ya 25 per akar 19,62 diintegralkan 1/akar 1/akar ini ada yang ketinggalan ini akar. Oke, akar HDH sama dengan 5,644 dikali integral 1/HDH. Nah, di sini kita harus menyelesaikan ini terlebih dahulu menggunakan metode numerik ya karena kita kelas metode numerik ya. Kita memakai eh, software Python untuk mencari integral 1/akar HDH. Nah, di sini kita udah di Python-nya. Di sini kita akan mencari integral 1/akar HDH-nya. Nah, kita bisa memakai codingan seperti ini. If X itu
A-nya kita bisa masukin di sini, batas bawahnya yaitu 0, eh, terus B-nya batas atas itu tadi di eh, batas bawahnya di atas batas atasnya di angka 18 dan N-nya kita bisa coba di 10 dulu. Jadi semakin banyak N-nya itu semakin akurat hasil sesuai dengan eksaknya. Oke, kita membuat fungsi trapezoidal dulu. Trapezoidal. A sama dengan, bisa masukin H sama dengan yang tadi, B kurang A per N. Oke, nah, so, oke, ini kita sudah buat codingannya. Jika X sama dengan 0 itu bakal return ke 0. Jika X itu tidak sama dengan 0 itu akan return ke 1 per X yang tadi yang di integral tadi. Terus ini A sama dengan 0, ini atau batas bawahnya, B adalah batas atasnya, dan N-nya kita buat 10 dulu. Oke, kita akan coba dulu. Di sini, oh iya, di sini ada salah. Oke, kita coba lagi. Di sini mendapatkan hasil 6, di 6,542. Oke, mungkin kalau kita misalnya coba ditambahin 0 lagi, itu bakal berbeda lagi hasilnya. Nah, di angka 7,8. Jika kita tambahin lagi, semakin semakin tinggi dia akan semakin akurat. Nah, kita tambahin lagi nolnya di di angka 8,2, kita tambahin 0 lagi di angka 8,42, ditambah kita 0 lagi sampai hasilnya benar-benar mendekati. Maksudnya range-nya tuh tidak terlalu besar. Ini kayak seperti ini kan range terlalu besar. Jadi kita tambah-tambah lagi biar semakin akurat gitu. Oke, tambah lagi nih semakin 8,42 nih 8,46, semakin kecil perbedaannya.
Oke, 8,47. Kita tambahin lagi, sekali lagi. Oke, di 8,48. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan eh, bahwa angkanya kita ambil di 8,5 saja, dibulatkan saja ke 8,5. 8,48 kan bisa dibulatkan ke 8,5. Oke, balik ke soal yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan ini tadi, yang kita bulatkan menjadi 8,5 tadi. Nah, di sini 5,644 dimasukin aja. 5,64 kali 8,5 tadi. Nah, di sini kita mendapatkan 47,974 second. Nah, eh, sekian penjelasan saya mengenai pemahaman saya setelah saya melihat dan me- mempelajari eh, DAI problem solution ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.